Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi bersama gue Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Ship Without a Shepherd. Daripada kelamaan, mari kita menonton. Film ini diawali dengan adegan di mana Lee Wei-ji yang sedang mengunjungi kafe milik Song En dan mengobrol tentang beberapa film. Sayangnya, obrolan mereka sangat mengganggu dan membuat seorang polisi yang sedang melakukan wawancara penyelidikan dengan warga marah. Dan semakin marah ketika mendengar Lee Wei-ji meremehkan si polisi yang bernama Sang Chon dan merasa dirinya bisa menyelesaikan kasus yang sedang ditangani si polisi. Dalam adegan selanjutnya ada seorang polwan menginterogasi seseorang yang diduga pelaku pembunuhan Brasong. Polisi yang bernama Lo On tersebut membeberkan bahwa kasus pembunuhan tersebut sangatlah rapi. Saat Lee Wei-ji pulang ke rumah, putrinya yang bernama Ping Ping meminta izin untuk mengikuti kegiatan sekolah. Awalnya, Lee Wei-ji enggan memberikan izin. Tapi akhirnya, saat Ping Ping sudah tertidur, Lee Wei-ji memberikan lembar persetujuan dan menaruhnya di kamar Ping Ping. Akhirnya, Ping Ping pun mengikuti kegiatan sekolah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Ping Ping diajak minum oleh teman-temannya yang dipimpin oleh salah seorang anak laki-laki yang populer di sekolahnya. Diketahui Lee Wei-ji merupakan orang Cina Thailand, mempunyai toko peralatan internet dan mempunyai reputasi yang jujur secara teratur mengunjungi kafe sudut milik Song En, warga negara Cina Thailand juga. Saat kembali mengunjungi kafe milik Song En, Lee Wei-ji melihat seorang kakek yang sedang mengobrol dengan Sang Chon. Ternyata kakek tersebut meminta bantuan Sang Chon untuk menyelesaikan perkara cucunya yang baru saja dipukuli. Mengetahui itu, Lee Wei-ji memberikan saran si kakek untuk membawa cucunya ke rumah sakit untuk visum dan membawanya ke kantor polisi, bukan ke Sang Chon. Di rumah kepala kepolisian, Laon tengah mengobati tangan putranya yang baru saja berkelahi dan hampir saja membuat mata temannya buta. Suami kepala polisi yang juga calon wali kota yang bernama Dutpon tersebut marah karena tingkah anaknya. Si kepala polisi tersebut mengatakan sudah memberi uang damai pada keluarga temannya yang dipukul agar berdamai. Keesokan paginya, adegan kembali ke rumah Lee Wei-ji mendapati putrinya tidak mau sarapan dan bergegas menuju ke sekolah. Saat berangkat sekolah, di jalan Ping Ping bertemu dengan Sucat, anak kepala polisi yang mengajaknya minum anggur saat kegiatan sekolah. Tiba-tiba Sucat menyapa Ping Ping dari dalam mobilnya dan mengejar Ping Ping yang berusaha kabur. Di saat itulah Sucat mengatakan apakah Ping Ping tidak ingat apa yang terjadi di malam itu. Kemudian Sucat mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan adegan keduanya. Ping Ping pun menjadi ketakutan. Dalam adegan kilas balik, ternyata setelah memberikan minuman pada Ping Ping, Sucat melakukan tindakan tidak senonoh kepada Ping Ping yang tidak sadarkan diri karena minuman yang diberikan Sucat. Ping Ping semakin ketakutan. Sucat kemudian mengajak Ping Ping untuk melakukan hal itu lagi. Jika tidak dituruti, Sucat mengancam akan menyebarkan video panas mereka agar semua orang tahu. Ping Ping terus memohon pada Sucat untuk tidak mengunggahnya. Sucat pun memberikan pilihan jika tidak mau semua orang melihat video telanjangnya. Sucat meminta Ping Ping datang jam 10 malam untuk menemuinya. Pada malam harinya, Ping Ping akhirnya datang menemui Sucat di sebuah gudang kosong. Sedangkan di tempat berbeda, Lee Wei-ji ayah Ping Ping tengah asik menonton pertandingan gulat. Kembali ke gudang kosong, tempat Ping Ping menemui Sucat. Ternyata Ping Ping tidak datang sendirian. Ia datang bersama ibunya yang bernama Ayu. Karena sebelumnya ibunya melihat gelagat aneh dari Ping Ping dan meminta Ping Ping untuk menceritakannya. Ibu Ping Ping yang berusaha merebut ponsel Sucat justru dipukuli oleh Sucat. Melihat ibunya dipukuli, Ping Ping akhirnya tidak sengaja memukul kepala Sucat dengan cangkul dan seketika Sucat tersungkur.
Ping-Ping yang masih syok mengajak ibunya untuk memanggil polisi. Tapi ibunya yang mengetahui Sucat sudah tidak bernafas melarang Ping-Ping melakukannya karena akan menyeret Ping-Ping ke penjara. Saat ibu dan Ping-Ping akan menyembunyikan mayat Sucat, adik Ping-Ping yang terbangun melihat apa yang dilakukan ibu dan kakaknya. Li Weiji yang sedang tidak di rumah gelisah karena tidak bisa menghubungi keluarganya di rumah. Li Weiji akhirnya memutuskan kembali ke rumah malam itu juga dari perjalanan bisnis untuk dapat memperbaiki wifi di hotel di Lua Patom. Dia mendengar apa yang telah terjadi dari apa yang diceritakan istrinya lalu memutuskan menutupi kejahatan dengan mengubur mayat Sucat di kuburan keluarga. Di hari selanjutnya, Li Weiji membawa ponsel dan mobil Sucat untuk menghilangkan jejak. Li Weiji berjanji tidak akan ada satupun dari keluarganya yang akan dipenjara. Akan tetapi, sayangnya saat Li Weiji masuk ke dalam mobil Sucat, ia tidak mengetahui jika dari kejauhan Sang Kun melihatnya masuk ke dalam mobil. Li Weiji yang hobi nonton film melakukan tindakan seperti pada film yang ditontonnya untuk membuat alibi palsu menutupi apa yang sudah terjadi. Kemudian, Li Weiji membuang ponsel Sucat dan juga membuang mobil Sucat dengan mendorongnya masuk ke danau. Saat membuang mobil Sucat, aksi Li Weiji hampir saja ketahuan oleh pengembala kambing yang sedang mengembalakan kambingnya di sekitar danau. Saat sudah selesai menghilangkan jejak, Li Weiji kembali ke rumah dan meminta keluarganya untuk merasa tidak pernah ada hal yang terjadi. Kemudian mengajak seluruh keluarganya termasuk Lian putrinya yang kecil menuju Lua Patom untuk jalan-jalan. Mereka menginap di hotel, menonton film di bioskop, jalan-jalan ke pasar malam, kemudian menonton pertandingan Muay Thai. Setelah menonton Muay Thai, mereka pun pulang malam itu juga dengan mengendarai bus. Laon ibu Sucat yang merupakan kepala kepolisian mulai cemas akan keberadaan putranya dan meminta seluruh kepolisian mencari Sucat dengan mengecek panggilan dan lokasi terakhir ponsel Sucat. Kemudian meminta bawahannya untuk mengecek CCTV yang terpasang di jalan. Tidak lama mobil Sucat ditemukan di sebuah danau. Laon bersama suaminya Dutpon mendatangi lokasi ditemukannya mobil Sucat dan meminta pada anak buahnya agar berita tersebut tidak bocor dan tersebar. Beralih ke Li Weiji yang baru saja pulang kerja dan seperti biasa memberi sedekah pada biksu. Kali ini sedekahnya ditolak dan biksu tersebut meminta Li Weiji meminta pengampunan pada Tuhan. Di tempat lain, di markas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait hilangnya Sucat. Sung Kon berusaha meyakinkan atasannya bahwa dia melihat Li Weiji pergi dengan mobil Sucat. Tapi sayangnya atasannya tidak begitu mempercayai Sung Kon lantaran Sung Kon memang tidak suka dengan Li Weiji. Sang Kun mencoba mengajak atasannya untuk menanyai penjual mie yang saat itu juga melihat Li Weiji masuk mobil Sucat. Tapi penjual mie mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat dan tidak tahu terkait mobil tersebut. Sementara itu, Li Weiji berusaha dengan keras dan cermat melatih keluarganya termasuk Lian putrinya yang masih kanak-kanak mengenai apa yang harus dikatakan pada saat diinterogasi polisi. Ayu istri Li Weiji sedikit takut rencana mereka akan gagal dan diketahui oleh polisi. Keesokan harinya, Sung Kon masih berusaha meminta atasannya untuk menangkap Li Weiji. Lagi-lagi atasannya masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sung Kon karena ia mengenal Li Weiji orang baik, jadi tidak akan mungkin melakukan hal itu. Tiba-tiba anggota polisi lain datang membawa informasi tambahan jika Sucat beberapa minggu lalu baru saja melakukan kegiatan sekolah dan di daftar peserta terdapat Ping-Ping putri Li Weiji. Informasi itu seperti membawa angin segar untuk Sung Kon memenjarakan Li Weiji. Menindaklanjuti informasi tersebut, Sung Kon dan atasannya mendatangi sekolah Sucat untuk mengambil keterangan dari Ping-Ping. Li Ping, Amaninoy. Di sekolah Ping-Ping pun diinterogasi apakah mengenal Sucat atau tidak. Ping-Ping pun kemudian memberikan keterangan terkait apa yang terjadi di camp saat kegiatan sekolah dan ia mengaku hanya sekali bertemu dengan Sucat.
你当我白痴啊？ Ping Ping teringat akan kata-kata ayahnya bahwa ia tidak boleh takut dalam menjawab pertanyaan dari polisi karena polisi akan mengetahuinya. 只要你不害怕，他们就没有办法。 Sungkon terus mendesak Ping Ping untuk mengaku. Ping Ping kemudian menjelaskan bahwa di tanggal 2 April dirinya dan keluarganya pergi keluar kota. Polisi pun meminta Ping Ping untuk kembali ke kelas. Kepala sekolah Ping Ping mengatakan kepada polisi jika Ping Ping adalah anak yang baik, jadi ia tidak akan berbohong. Kemudian Sungkon dan atasannya pergi ke rumah Li Weiji. Mereka menemui istri Li Weiji. Tak lama Li Weiji tiba di rumahnya. Kemudian polisi menanyakan apakah mereka pernah bertemu dengan Sucat dan melihat mobil Sucat. Li Weiji dan istrinya kompak menjawab dengan santai bahwa mereka tidak tahu. Saat diinterogasi, tiba-tiba istri Li Weiji malah menjelaskan bahwa keluarganya tidak ada di rumah pada tanggal 2 April hingga 3 April. Sungkon melihat ada yang janggal, sepertinya istri Li Weiji keceplosan. Sayangnya, Li Weiji bisa dengan santai menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa semua orang tahu jika Sungkon tidak menyukainya. Jadi pasti Sungkon akan menuduhnya berbohong. 我们是坐大巴去的罗董。准备这些票据是给警察看的啊。 Saat makan malam, Ping Ping dan istri Li Weiji ragu akankah polisi percaya dengan keterangan yang mereka berikan. 他们还会再来找我们的。 Keesokan harinya, polisi menangkap Li Weiji yang baru saja makan siang dan menggeledah seluruh bagian rumah Li Weiji. Akhirnya semua anggota keluarga Li Weiji dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi di ruangan yang berbeda-beda. Dalam adegan kilas balik, Li Weiji selalu mengingatkan anggota keluarganya untuk menjawab pertanyaan polisi dengan baik. Tidak perlu mengarang cerita yang belum terjadi, jadi ceritakan apa yang terjadi saat mereka liburan. Saat Lian, putri terkecil Li Weiji, diinterogasi, ia mengingat kata-kata ayahnya jika polisi mengatakan sesuatu padanya, ia harus berpegang teguh pada jawabannya. 对不对？坚持自己的说法。不对，爸爸记错了，我们到的时候已经开始了。 Di luar kantor polisi, warga berkumpul dan meminta Li Weiji untuk dibebaskan. Laon yang yakin ada kejanggalan memerintahkan anak buahnya melepaskan keluarga Li Weiji dan membiarkan mereka rileks dan merasa semuanya sudah baik-baik saja agar semakin mudah bagi Laon menemukan bukti Li Weiji lah pelakunya. Saat baru keluar dari kantor polisi, Li Weiji dan keluarganya langsung disambut hangat kerabat yang sudah menunggu di luar kantor polisi. Paman Song, pemilik kafe langganan Li Weiji, pun bersedia membantu Li Weiji dengan memberikan keterangan bahwa Li Weiji dan keluarganya saat itu memang sedang berlibur. Laon masih berusaha mencari bukti kuat. Ia menginterogasi semua orang yang berkaitan dengan Li Weiji, termasuk supir bus, penjual kue, penjual popcorn, hingga pemilik hotel yang internetnya diperbaiki oleh Li Weiji. Laon kemudian memeriksa seluruh CCTV dan persis dengan apa yang dikatakan para saksi. Laon masih saja yakin dengan intuisinya yang tidak pernah salah jika Li Weiji lah pelakunya. Kemudian Laon menghubungi Dutpon, suaminya. Sayangnya, suaminya lebih memilih fokus pada pemilihannya menjadi calon wali kota dan meminta Laon untuk tidak khawatir terhadap Sucat karena ini bukan kali pertamanya ia kabur dari rumah. Dutpon juga kecewa dengan Laon yang menangkap keluarga Li Weiji tanpa bukti apapun, sehingga akan mempengaruhi pemilihan calon wali kota yang akan diikutinya, apalagi jika wartawan tahu akan hal tersebut. Laon kemudian memarahi anak buahnya yang bisa kalah dengan Li Weiji yang lebih pintar daripada anak buahnya, padahal pendidikan Li Weiji rendahan. Laon meminta anak buahnya harus berhasil menganalisa kasus ini dan mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Laon masih terus mencari titik lemah Li Weiji. Sungkon kemudian mengatakan bahwa Li Weiji suka menonton film. Laon pun langsung menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu film apa saja yang ditontonnya sepanjang tahun ini. Anak buahnya menemukan film yang ditonton Li Weiji dan film tersebut tentang seorang baik melakukan hal jahat untuk mencari keadilan dan mengubah kebohongan menjadi fakta di benak orang lain. Kemudian ada film montase yang menceritakan tentang penculikan yang terjadi selama 15 tahun dengan cara yang sama. Laon kemudian mendapatkan pencerahan bahwa Li Weiji memang tidak berbohong mengantarkan keluarganya ke Loa Batum.
dan semua orang bersaksi untuk kebaikan mereka. Itu sebabnya Laon juga mengetahui anak terkecil Li Weiji juga menjawab dengan sempurna. Laon meyakini jika Li Weiji memang tidak berbohong, tapi Li Weiji mencoba mengedit cerita tersebut seperti pada film yang ia tonton. Sayangnya meski Laon memiliki analisa yang kuat jika Li Weiji adalah pelakunya, tetap saja bukti dan saksi meringankan tuduhan kepada Li Weiji. Tiba-tiba Bonnie teman Sucat datang. Laon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di camp kegiatan sekolah waktu itu. Bonnie kemudian memberikan rekaman tindakan bejat Sucat terhadap Ping Ping kepada Laon. Laon meminta jangan sampai ada yang tahu tentang hal itu. Laon pun syok melihat apa yang dilakukan Sucat terhadap Ping Ping putri Li Weiji. Laon kemudian meminta anggotanya untuk menangkap semua anggota keluarga Li Weiji. Karyawan Li Weiji yang tahu soal penangkapan keluarga Li Weiji langsung mengabari Paman Sung di kafenya. Semua orang pun panik dan mengejar rombongan mobil polisi yang membawa keluarga Li Weiji. Dalam adegan kilas balik, Li Weiji ternyata sudah memberikan nomor telepon dan meminta kerabatnya untuk menghubungi nomor lawan ayah Sucat yang bernama Dutpon dalam pencalonan wali kota. Di kantor polisi, Laon meminta Li Weiji untuk mengetahui kejahatan yang telah diperbuatnya kepada Sucat anaknya. Kemudian Laon menunjukkan video pelecehan yang dilakukan Sucat. Saat itu juga ibu Ping Ping langsung melindungi anaknya. Kemudian Laon meminta Sang Kun untuk mendapatkan kebenarannya dengan memukuli Li Weiji di depan keluarganya. Lian menangis memohon pada Laon untuk berhenti memukuli ayah, ibu, dan kakaknya. Laon pun meminta Lian menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya malam itu. Dengan penuh amarah, Laon menyeret Lian ke ruangannya dan meminta gadis kecil tersebut menceritakan apa yang dilihatnya. Laon juga menakut-nakuti Lian bila tidak menceritakan keluarganya akan dipukuli sampai mati dan dirinya menjadi yatim piatu. Adegan selanjutnya, Li Weiji sekeluarganya dibawa ke pemakaman keluarga. Di sana sudah ada banyak warga yang menonton. Warga terus meneriaki protes bahwa Li Weiji tidak mungkin melakukan itu. Laon kemudian meminta Sang Kun dan anak buahnya untuk membongkar salah satu makam. Dan ternyata yang di dalam hanyalah bangkai kambing yang mati tertembak peluru Sang Kun beberapa hari lalu. Kemudian pecahlah amarah warga dan terjadi bentrok antara warga dan polisi. Selanjutnya Dutpon menyerah mundur dalam pemilihan wali kota. Televisi pun banyak memberitakan tentang huru-hara yang terjadi bahkan hingga ke seluruh kota. Laon pun dipecat dari jabatannya karena menyalahgunakan kekuasaan dan menganiaya anak di bawah umur dalam penyelidikan. Di penghujung cerita, Laon dan suaminya menemui Li Weiji di sebuah kuil dan meminta maaf karena mereka telah menyakiti keluarga Li Weiji. Laon sudah ikhlas, mungkin putranya sudah meninggal, tetapi tiap kali ada telepon berdering, ia masih berharap itu telepon dari putranya. Laon masih berharap putranya masih hidup dan kembali ke rumah. Dutpon berharap dengan apa yang sudah terjadi pada keluarganya, mulai dari kehilangan kekayaan, kehilangan status sosial, bisa membuat Li Weiji memaafkan mereka dan membuat Li Weiji jujur pada mereka. Akhirnya Li Weiji mengatakan bahwa saat itu memang dirinya tidak bisa menghentikan Sucat menyakiti putrinya, tapi ia berusaha menghentikan Sucat menyakiti keluarganya. Ia pun menyesal telah melakukan hal itu. Kemudian Li Weiji memberikan keterangan pers dan disiarkan di televisi terkait apa yang terjadi. Akhirnya Li Weiji dibawa dan ditahan. Di dalam mobil polisi saat perjalanan, Li Weiji sangat merasa bersalah pada putrinya dan film pun tamat.